Halo netizen, ini adalah BMW New 4 Series Cabriolet. Nah, di bulan Juni 2021 ini, selain yang versi coupe, BMW Indonesia juga meluncurkan 4 Series yang varian Cabriolet atau yang varian tanpa atap ya. Dan dibandingin yang versi coupe, dia juga memiliki perbedaan. Selain di atap, dia juga ada perbedaan yang lumayan detail ya dibandingin versi coupenya. Dan yang paling penting adalah di 4 Series terbaru ini dia memiliki fascia depan yang cukup menuai kontroversi ya, karena dia memiliki kidney grill yang dia tuh cenderung vertikal dibandingin BMW biasanya yang dia horizontal ya, atau sedikit melebar. Jadi dia menimbulkan kontroversi ya, antara love or hate. Kalau menurut gue sih ya, kalau kita lihat langsung agak mendingan ya dibandingin kalau kita lihat dari foto doang, mungkin kesannya agak kurang elok gitu ya. Tapi it's okay kalau misalnya kita udah lihat secara langsung seperti ini. Dan kebetulan ini catnya cakep banget untuk yang versi Cabrio ini, dan ini juga catnya khusus untuk yang varian 430i Cabriolet ini doang ya. Untuk catnya seinget gue dia namanya tadi Sanremo Green ya, dan ini bener-bener elok gitu ya dengan cat seperti ini. Dan kalau atapnya dibuka itu bener-bener kayak Sunday Cruiser untuk di pesisir gitu ya, kayak di Bali gitu. Ini cakep banget. Dan untuk detail lampunya juga dia cakep ya, karena dia menggunakan BMW laser light yang memiliki kemampuan high beam yang jauh banget, sekitar 500 meter lebih. Dan gue udah coba di seri 3 itu cakep banget. Jadi dia bisa menyorot rambu-rambu juga, jadi dia bisa menerangi jalan dengan cukup baik. Dan di bagian bawah juga ada kayak aksen ventilasi yang di dalamnya itu ada sensor parkir sama ada fog lamp LED. Nah, untuk velg dia juga berbeda dibandingin yang varian coupe-nya. Jadi dia sedikit lebih terbuka desainnya, dan modelnya tuh 5 palang seperti ini aja. Dan remnya juga sama-sama menggunakan rem dari M Sport Brakes ya. Untuk ban dia ukurannya 225/40 R19. Untuk teknologi pengereman udah lengkap ya pastinya, ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan lain-lainnya. Dan lanjut ke sampingnya, di bagian fender sini ada emblem M. Untuk spion dia ada lampu sennya. Dan inilah tampilan kalau atapnya lagi terbuka ya, kelihatan lebih cakep juga dibandingin yang coupe. Dan kalau kita lanjut ke belakang, dia masih memiliki desain buntut yang kalau menurut gue pribadi ini masih lebih ganteng dibandingin muka depannya ya, karena belakangnya tuh kayak coupe atau cabriolet sejati gitu ya. Sedangkan depannya ya tadi gue bilang dia cenderung menuai kontroversi antara suka atau enggak suka. Kalau di belakang ini gue lebih suka, terutama di bagian lampunya yang dia tuh garis DRL-nya itu cakep banget ya. Dia cenderung mengalir dan cenderung kalem gitu ya, dibandingin seri 3 yang menjadi basisnya itu kan dia lurus kayak bentuk huruf L gitu ya. Kalau menurut gue ini lebih cakep. Di bagian belakang sini juga ada kayak aksen ventilasi gitu, dan karena ini trim M Sport, dia bumpernya itu ada aksen warna abu-abunya dan ada aksen diffuser di bagian tengahnya. Untuk di bagian muffler ada 2 di kiri dan kanan, dan sensor parkir di belakang ada 6 titik. Untuk high mount stop lamp yang varian Cabrio itu ada di bagian tailgate-nya sini, dan kalau yang varian Cabrio dia nggak ada ducktail di bagian atas bagasi. Untuk di emblem sini dia juga unik karena kamera mundurnya itu disematkan di bagian sini, nggak kayak BMW biasanya yang ada tonjolan kamera di bagian dekat lampu plat nomor sini. Dan by the way, lampu plat nomor juga sudah LED. Di sebelah kanan emblemnya 430i. Yuk sekarang kita cek bagasinya. Nah, untuk bagasi ini seperti ini. Jadi karena di varian Cabrio ini dia ada tempat untuk naruh atapnya ya, dia berkurang lumayan drastis ya. Dan untuk pelipatan joknya kemungkinan dia masih bisa, tapi jadi kecil banget ya di situ. Walaupun begitu tetap ada lampu bagasi juga. Di sebelah kanan ada tempat penyimpanan, di kiri juga sama, dan ada power outlet 12 volt. Ya, cukup segitu aja untuk di bagian bagasinya ini. Dan di bagian tailgate sini juga ada tempat buat naro segitiga pengaman. Dan untuk menutupnya juga dia beda dibandingin yang varian coupe, karena dia nutupnya masih manual. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dari si BMW 4 Series Cabrio ini. Nah, untuk mesinnya dia sama seperti yang varian coupe, yaitu mesin
2000 cc 4 silinder dengan teknologi twin power turbo, kode mesinnya B48B20. Untuk tenaganya dia 258 horsepower dengan torsi 400 Nm. Dan dia juga cuma satu pilihan mesin aja ya, jadi nggak ada mesin yang lebih besar. Dan yang versi M4 juga belum masuk ke Indonesia, jadi masih yang 430i ini aja. Untuk transmisinya dia 8 speed automatic torque converter, tenaga disalurkan ke roda belakang. Untuk ruang mesin juga khas BMW, sangat rapi sekali. Di sini ada besi-besi penguat kayak strengthening beams gitu atau kayak strut bar, dan di bagian cupnya belum ada peredam tapi sudah ada shock hydraulic. Oke, yuk langsung kita tutup aja dan kita cek ke interior ya. Untuk interior sendiri juga di unit ini cakep banget ya, karena joknya itu bukan kayak jok biasa ya, emang dia joknya kulit tapi dia kulitnya tuh bagus gitu ya, warnanya tuh kayak coklat mocha gitu ya, cakep banget. Di bagian sini juga dia pengaturan joknya sudah elektrik, bisa naik turun, bisa diubah senderannya. Nah, untuk di varian yang Cabrio ini juga joknya itu nggak sesporty yang varian coupe ya, karena dia nggak ada adjustable bolster yang buat ngembang-ngempisin si sayap samping ini. Jadi dia jok kulit biasa aja. Dan di bagian sini ada leg extension yang bisa dimajuin secara manual. Oke, sekarang kita masuk ke kabin dari si BMW 4 series ini. Nah, karena dia trimnya M Sport, dia juga memiliki setir dari M ya, jadi dia sedikit lebih tebal diameternya. Dan untuk pengaturan setirnya dia tilt sama teleskopik, masih manual. Di sebelah kiri sini ada tombol untuk pengaturan cruise control dan speed limiter. Yang sebelah kanan ini untuk pengaturan volume, ganti track, voice command gitu-gitu ya. Dan ada pedal shift untuk menaikkan serta menurunkan gigi. Di bagian sebelah kiri sini ada tuas lampu sen, ada switch untuk onboard komputer dan adaptif main beam. Sama di bagian sini ada switch wiper yang sudah otomatis. Untuk instrument cluster juga khasnya BMW modern, dia sudah full LCD screen, jadi nggak ada jarum analognya lagi. Di sebelah kiri ada fuel gauge, speedometer, ada range, ada jam digital. Di sebelah kanan ada mode berkendara, temperatur udara luar, temperatur mesin, dan ada tachometer. Karena lagi mati jadi nggak ada tulisannya ya. Di sini ada MID-nya, ada jumlah tenaga dan torsi, G-force meter, terus ada sambungan media, jarum analog doang, konsumsi BBM, dan balik ke kayak trip meternya gitu ya. Oke, lanjut ke sebelah kanan sini ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, ada ambient light di bagian bawahnya, dan ada pengaturan lampu yang sudah auto, fog lamp depan, fog lamp belakang lengkap, dan ada lampu parkir kanan kiri juga. Sama di bagian sini ada switch untuk nurunin atau naikin brightness panel instrumen. Di bagian bawahnya ada laci kecil. Di bagian sini ada tuas pembuka kap mesin yang ala BMW ya, ditarik 2 kali untuk membuka, dan ada pedal yang sudah model organ pedals. Sama di sebelah kiri ada footrest yang nyaman sekali. Untuk di door trim ini semuanya kulit ya, jahitannya juga warna biru, ada grab handle untuk nutup pintu di sini, dan untuk audionya dia sudah menggunakan Harman Kardon. Door handle di sini, tombol central lock, ada memory seat 2 slot juga untuk jok pengemudi, dan ada switch power window. Terus ada kayak satu tuas untuk ngebuka atau nutup semua jendela dengan satu tuas saja ya. Ada pengaturan spion juga, dan ada speakernya lagi di sini. Untuk di bawah ada door pocket sama cup holder yang lumayan gede, dan ada switch untuk buka bagasi. Di bagian door sill ini juga ada door sill dengan logo M. Lanjut ke atas sini ada sun visor yang ada cermin dan lampunya, ada card holder, terus ada microphone juga untuk kalau kita nelpon pakai Bluetooth, spion tengah di auto dimming, dan ada kayak buat lampu baca kanan kiri gitu ya. Sun visor kiri juga sama, ada cermin dan lampunya. Untuk di tengah dia menggunakan iDrive 7 ya untuk di bagian infotainment screen-nya, yang udah pernah gue bahas juga di BMW kekinian kayak seri 3, seri 5, X5, X7 gitu ya. Dan koneksinya juga cukup lengkap, ada radio, Bluetooth, screen mirroring, ini buat sambungan teleponnya, sudah ada Apple CarPlay yang wireless juga, dan settingan kendaraan itu lengkap sekali ya. Kita juga bisa lihat
journey data kita atau MID-nya, ada sports display yang akan menampilkan GeForce meter, torsi dan tenaga, boost turbo dan kayak temperatur mesinnya gitu, dan ada energy flow dan wah pokoknya lengkap sekali ya. Di bagian sini juga ada peta navigasinya. Untuk AC dia sudah dual zone automatic climate control. Di sini untuk pengaturan suhunya, arah AC masing-masing bisa diatur, dan di sebelah kanan ini untuk pengaturan sirkulasi udara, menu AC, max AC, dan dibandingin yang varian coupe, dia ada heated and ventilated seats untuk kedua jok depan. Jadi kita bisa atur nih di sini dinginnya mau berapa level, masing-masing ada 3 level ya, baik panas ataupun dingin. Ada tombol hazard juga di sini dan ada ventilasi AC-nya, dan untuk layar AC-nya itu ada di tengah sini. Di bagian bawah ada shortcut button, volume knob, terus ada mode, band, ganti track. Di bagian bawah sini ada tempat untuk menaruh handphone kita yang bisa wireless charger, ada input USB, dan ada 2 buah cup holder, sama ada input power outlet 12 volt. Dan cover di tengah sini juga modelnya tuh kayak carbon fiber tapi warna silver gitu ya. Dan di bagian sini ada tuas transmisinya, dia automatic 8 speed torque converter. Dia juga model joystick yang tinggal pencet unlock, geser ke belakang untuk drive, neutral, reverse, dan ada mode sport mode-nya juga. Di sebelah kanan ada tombol untuk matiin traction control, sensor parkir, ada mode auto stop start, dan untuk nyalain mesinnya dia dari start stop engine button yang ada di sini ya. Untuk mode berkendara ada 4 ya, Eco Pro, Comfort, Sport, dan ada mode adaptif juga yang akan menyesuaikan karakter suspensi berdasarkan kondisi berkendara ya, karena dia sudah menggunakan M adaptive damper. Di bagian sini ada electronic parking brake lengkap dengan auto brake hold, dan di bagian sini itu ada tombol untuk kayak air scarf gitu ya kalau di Mercedes-Benz. Jadi di bagian jok sini itu ada ventilasi yang akan menyemburkan angin hangat supaya kita kalau lagi jalan di atap terbuka gini, kita bisa menikmati hembusan angin yang agak anget gitu ya ke belakang leher kita. Jadi bisa lebih nyaman berkendara dengan atap terbuka. Dan di bagian sini ada switch untuk membuka atau menutup atapnya. Di bagian sebelah kiri sini ada knob untuk iDrive-nya, bisa diputar kanan kiri, geser kanan kiri, depan belakang. Ada home, media, map, communication, navigation, tombol back, tombol option. Dan di bagian sini ada armrest-nya yang ada tempat penyimpanan seperti ini. Di dalamnya juga ada lampu dan ada charger Type-C 1 buah. Untuk glove box dia soft opening dan ada blue door-nya juga ya. Di bagian sini juga ada ambient light lagi. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depannya. Yuk sekarang kita pindah ke kabin belakang. Untuk masuknya juga mudah banget ya, karena di sini tuh ada tuas seperti ini yang akan memajukan joknya. Ya emang kita harus nunggu sih, tapi kalau misalnya ini udah mentok, kita tinggal masuk ke kabin belakang sini. Ini kita tutup juga ya. Oke, nah kalau misalnya ini dimundurin, dia juga akan menyesuaikan lagi kalau misalnya di belakang ada orang seperti ini contohnya. Nah ini kan dia udah nyentuh dengkul gue ya, dia akan berhenti dan akan maju sedikit supaya penumpang di belakang tuh nggak kejepit ya. Dan ini merupakan posisi yang cukup mundur ya dibandingin posisi berkendara gue. Tinggi gue 170 cm, dan di belakang sini tuh kalau misalnya dimentokin sampai habis segini ya, masih ada sisa 1 jari ya. Di belakang sini juga ada seat back pocket yang model jaring. Di kiri kanan ada ventilasi AC juga di belakang sini, bisa dibuka tutup, dan ada pengaturan arah AC-nya sendiri sama pengaturan temperatur AC-nya sendiri. Dia sudah auto mode juga, ada 2 buah charger model Type-C, sama di bagian sini dia ada cup holder, dan di tengah sini nggak bisa didudukin ya karena dia tuh nonjol dan dia nggak ada seat belt di bagian tengahnya. Untuk seat beltnya juga dia ada M motif seperti ini di seat belt depan dan belakang. Sama untuk di jok belakang dibandingin yang versi coupe, dia tuh tegak banget ya karena di belakang sini kan ada tempat atau ruang untuk naruh atapnya. Jadi untuk memaksimalkan ruang, dia dibikin lebih tegak. Terus di bagian sini itu juga bukan armrest, tapi ini kayak trunk pass-through gitu untuk ngambil barang di bagasi. Dan headrestnya juga dia bisa di-adjust nggak sih? Ya pokoknya begitulah. Sama di bagian sini itu ada alat pengaman yang
misalnya mobil ini terbalik ya amit-amit, dia akan menembakkan kayak batang besi gitu supaya mobilnya itu bisa ditopang sama batang besi. Yang penting banget, apalagi kalau kita lagi berkendara dengan atap terbuka seperti ini, biar kepala kita nggak kegencet ya. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian belakangnya. Yuk sekarang kita keluar aja. Ya lumayan lama sih ya kalau pakai jok elektrik seperti ini, tapi ya udahlah. Yang penting karena atapnya lagi kebuka, untuk orang segede gue keluar masuknya juga jadi lumayan gampang ya, karena kita bisa beneran berdiri di belakang sini. Oke, cukup segitu aja untuk review dari BMW New 4 Series Cabriolet tahun 2021 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.